Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fi suratil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Karena hingga pada saat yang berbahagia ini berbagai macam bentuk rahmat yang telah Allah curahkan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala bentuk aktivitas sosial kita dan di sela-sela kesibukan kita bahwa mengetahui bahwa pada saat ini ada suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita tinggalkan semua serata sosial kita, pekerjaan kita dan kesibukan kita, lalu kita bawa nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan salat Fardu Jumat pada saat yang berbahagia ini. Salat dan salam kita hadiahkan pada junjungan Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sebelum kita masuk kepada materi khutbah, terutama khatib berwasiat sebagai salah satu dari rukun khutbah, yakni mengajak kita semua, terutama dari khatib pribadi, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu semua itu sesuai dengan kadar keimanan yang kita miliki.
Dan begitu juga kita berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangan yang Allah berikan kepada kita sesuai juga dengan kadar keimanan yang kita miliki. Maka dalam bertakwa dan meninggalkan larangan Allah diukur dengan nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka pada kesempatan Jumat ini Batin memberikan tema pada Jumat yang mulia ini, pentingnya membina hubungan silaturahmi. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka diawali dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Surah Al-Baqarah. Artinya apa kaum muslimin sidang jamaah Jumat? Kita sebagai seorang manusia adalah mempunyai suatu sifat yang memiliki suatu sifat strata sosial kita senantiasa hidup ketergantungan dengan yang lain. Kita mampu, kita kuat, kita soleh, kita taat, kita alim dan kita tunduk kepada Allah. Ataupun kita kuat, kita mampu, kita kaya, tetapi saya yakin kita tidak bisa hidup sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, maka manusia itu dikatakan makhluk strata sosial mempunyai ketergantungan dengan yang lain. Saya tak percaya kalaulah ada di antara kita jamaah yang hadir pada saat yang berbahagia ini, kita memiliki perkebunan yang luas, mobil yang banyak, rumah yang indah, istri yang cantik. Tetapi mulai dari masjid ini sampai ke Simpang Panang, tak ada satupun makhluk yang lain, hanya kita saja yang tinggal di sini. Saya yakin kita tidak bisa menerima. Berapa kilometer jarak yang akan kita tempuh? Dari masjid sini sampai ke Simpang Panang sana sebanyak 14 kilometer, yang hidup di situ hanya kita saja. Mobil disediakan, perkebunan disediakan, tempat ibadah disediakan, istri yang cantik disediakan, tetapi hanya kita dan keluarga yang saja tinggal. Pasti kita tak akan mau menerima. Artinya apa? Kita adalah makhluk yang butuh ketergantungan kepada yang lain. Kita butuh kawan, kita butuh saudara, kita butuh hiburan, kita butuh kesenangan. Semua itu tidak bisa kita buat dengan sendirinya. Kita harus laksanakan itu bersama kawan dan saudara kita yang lain. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah, dalam surah Al-Hujurat itu Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, semuanya itu untuk saling dita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Tak ada yang perlu kita sombongkan, tak ada apa yang kita banggakan. Di semua di badan kita ini penuh dengan kekuatan. Mata kita ada tahi matanya, telinga kita kotor, hidung kita kotor, gigi kita kotor. Maka tak ada dalam tubuh kita yang perlu kita banggakan, melainkan yang bisa kita banggakan. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka dalam ayat Allah juga katakan Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan dengan saudara-saudara. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka dari itu perlunya kita membangun nilai-nilai silaturahmi, perlu kita memperbaiki hubungan silaturahmi. Memang kalau kita pandang, kita perhatikan, kok hanya hubungan silaturahmi saja, banyak hubungan kebaikan saja. Jangankan kita dengan orang lain, kita dengan orang tua kita saja, kita dengan saudara kandung kita saja. Bahkan ada, mungkin di antara kita pada saat ini pun ada yang tidak bertemu sapa dengan orang tuanya, ada yang tidak bertemu sapa dengan saudara kandungnya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, saya kadang-kadang melihat suatu komentar-komentar di status sosial, ada seorang istri yang tidak bertemu sapa dengan suaminya, bahkan sampai mingguan
sedangkan 3 hari saja dengan orang lain kita tidak bertegur sapa, maka amal ibadah kita ditahan atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh apalagi antara suami dan istri yang tinggal satu rumah, tidur seranjang, tidak bertegur sapa. Bagaimana Allah mengutuk kita? Bagaimana malaikat membenci kita? Bayangkan. Nah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Maka perlu kita ketahui apa keutamaan kita menghubungkan silaturahmi, apa keutamaan kita memperbaiki hubungan dengan saudara kita. Jangan ada yang tertanam di dalam benak kita, apabila saya baik dengan saudara saya, maka mereka akan meminta-minta kepada saya, hilangkanlah sapa-sapa. Kenapa? Karena mungkin kita merasa kita lebih mampu, secara finansial kita cukup daripada mereka, sementara saudara kita ada yang kurang. Lalu dalam hati kita tertanam di dalam hati kita, kalau sempatlah saya berbaikan dengan saudara saya. Kalau kata istri kita, sempat abang berbaikan dengan saudara abang, sempat abang dekat dengan saudara abang, habislah kita. Hilangkan sangka-sangka. Maka dalam konsep Islam itu tidak ada istilah menabung. Siapa yang ingin kaya, Islam tidak menganjurkan untuk menabung. Siapa yang ingin ditambahkan rezeki oleh Allah, bersedekah dan berinfaklah. Maka Allah akan ganti jauh lebih baik dengan apa yang telah Engkau berikan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Maka perlu kita ketahui konsekuensi hikmah dari kita memperbaiki hubungan silaturahmi itu. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Kalau memang kita mengatakan kita beriman dengan Allah dan hari akhir, falyasil rahim. Memperbaiki hubungan silaturahmi kita. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan kawan sesama sekolah. Kadang-kadang kita kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, karena status sosial kita, karena finansial kita tahu bahwa saudara kawan kita seperjuangan dengan kita semasa pendidikan, mungkin nasib dia jauh lebih baik daripada kita. Dia menjadi orang terpandang. Lalu bertemu dengan kita, kebanyakan dari antara mereka itu sombong. Bahkan mereka menjaga status sosial mereka menjaga gengsi mereka kepada kita. Hanya perbedaan sedikit saja. Dia diberikan sedikit ilmu, terutama dari Allah. Mungkin kita hidup sebagai manusia biasa. Anggaplah mungkin saudara kawan kita menjadi seorang kapolsek, menjadi seorang hakim. Mereka menjadi seorang hakim, mereka menjadi seorang kapolsek, mereka menjadi seorang kepala desa karena ada kita masyarakat dekat. Kalau semua kita menjadi kepala desa, siapa yang kita bina? Kalau semua kita menjadi kapolsek, siapa yang akan kita bina? Maka amanah yang diberikan oleh Allah untuk meninggikan kita selangkah, tetapi dengan saudara, kawan dan famili kita, tinggalkan status strata sosial kita, bergaullah sebagaimana kita pernah bertemu dengan mereka. Nah, muslimin sidang jamaah iman yang berbahagia. Yang kedua, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, diperluas rezekinya oleh Allah, falyasil rahim, hubungkan silaturahmi. Saya yakin bapak saudara bekerja di suatu instansi, bapak mungkin, saudara mungkin tidak langsung mengetahui ada di sana penerimaan karyawan, di sana ada penerimaan CPNS, di sana ada penerimaan P3K. Dan siapa kita tahu? Dari saudara dan kawan-kawan kita. Yang men-share dengan Jessos itu kawan-kawan kita, tidak kita yang tahu sendiri langsung. Inilah keutamaan yang kita menghubungkan silaturahmi. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui bahwa orang yang menghubungkan silaturahmi itu terhubung dengan Allah secara langsung. Orang yang baik hubungannya dengan manusia, orang yang baik hubungannya dengan saudara, dengan orang tua, maka orang yang menghubungkan silaturahmi
silaturahmi langsung berhubungan dengan Allah. Artinya apa? Siapa di antara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi, qati'atur rahim, maka Allah terlebih dahulu memutuskan hubungannya dengan kita. Perlunya kita membina hubungan silaturahmi, berbaiki hubungan kita dengan saudara kita, famili kita, terutama dengan orang tua kandung. Nah, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Mohon maaf, meskipun ada famili, saudara, ataupun siapa saja yang terlahir dari hubungan perzinahan, tetapi tetaplah menghormati orang tua. Meskipun secara nasab kalau seorang anak itu perempuan, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap anak tersebut karena terlahir dari hubungan di luar nikah, maka kita sebagai seorang anak pun wajib taat dan tunduk kepada orang tua. Karena mereka lah kita bisa lahir di atas dunia. Karena orang tua, karena ibu kita lah yang membesar dan mendidikan kita. Kita tahu agama, kita taat kepada Allah, kita bisa mengejar pendidikan dan kita bisa hidup pada saat sekarang ini bahagia. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah Anda berbahagia. Macam manapun dan bagaimanapun status kita, tetap hargai orang tua. Dan orang tua kita pun saya yakin dan percaya kalau ada di antara kita di hari ini yang tidak bertegur sapa dengan orang tua meskipun jauh, hubungi mereka. Karena ridho tillah fi ridho walidain, ridho Allah itu berada pada ridho orang tua. Orang tua kita pada hari ini tidak akan pernah minta jasa berapa yang telah dia habiskan untuk membesarkan kita pada saat sekarang. Hingga pada saat ini tidak akan pernah membalas, tidak pernah meminta finansialnya kepada kita. Tetapi yang mereka harapkan kita menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Inilah konsekuensinya memperbaiki hubungan silaturahmi. Kalaulah kita bisa menjaga hubungan silaturahmi, pasti kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami sampaikan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi, kawan, kerabat, tetangga dan semuanya bisa kita jaga sehingga hubungan kita dengan Allah selalu terjalin dengan Islam. Dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yang segan, kita yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita suka untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Na'lamu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma qir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر